Teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua dari kelas hermeneutik. Di pertemuan hari ini teman-teman akan belajar tentang bagaimana sih kita melihat latar belakang dan konteks gitu ya. Jadi dalam menafsir itu kita perlu memperhatikan latar belakang dan konteks gitu ya. Nah, teman-teman pasti sering dengar, tapi teknisnya gimana? Nah, ini kita malam ini mau belajar. Nah, jadi minggu depan, pertemuan ketiga, kita akan masuk ke analisis gramatika, gitu ya, analisis gramatika atau tata bahasa. Kalau kalian pernah dengar atau sering ngikutin khotbah Pak Eras, itu biasa ketika Pak Eras ngomong bahasa asli, gitu ya, Ibrani, Yunani. Nah, itu nanti kita juga akan belajar gimana menerapkan skill bahasa itu ke tafsiran, gitu ya. Nah, nanti pertemuan keempat, 2 minggu ke depan pertemuan keempat, teman-teman akan studi mandiri. Jadi tetap ada gig gini, tetap nanti mungkin Lisa atau teman-teman 180 bikin link Zoom kayak begini. Tapi kita tidak ada pertemuan kelas untuk teori. Nanti teman-teman breakout room, bikin kelompok masing-masing yang kemarin aku udah bilang. Nah, teman-teman dengan kelompok masing-masing mengerjakan presentasi untuk pertemuan terakhir tanggal 26. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan kelima. Nah, jadi nanti 2 minggu ke depan nggak ada pertemuan teori begini. Jadi teman-teman cukup bekerja bareng-bareng gitu ya, pakai waktu 2 jam ini. Karena kalau misalnya teman-teman luangin waktu lagi, kan banyak yang kerja gitu ya. Nah, jadi nanti pertemuan keempat, 2 minggu lagi, teman-teman kerja kelompok masing-masing di Zoom ini. Nah, bikin PowerPoint bareng-bareng gitu. Jadi nanti ada satu yang share screen, terus ada yang ada yang jelasin apa nih, misalnya siapa yang dapat bagian narasi, gimana sih menafsir narasi. Nah, dibikin presentasinya. Ada yang dapat misalnya, oh bagaimana sih presentasi teks genre hukum gitu ya. Nanti dijelaskan bikin presentasinya gimana sih menafsir teks genre hukum gitu ya. Nanti aku akan keliling ke ruang-ruang Zoom gitu ya, kalau ada yang mau nanya gitu. Nah, silahkan, tapi nggak ada teori seperti hari ini gitu ya. Oke. Nah, hari ini aku akan jelasin mungkin sampai pukul 8 gitu ya. Jadi kita tembak lurus aja gitu ya, jadi nggak usah break. Karena mungkin jam 8:15 gitu, aku mesti lanjut, masih ada penelitian. Ini hari terakhir buat wawancara di hari Selasa. Jadi minggu depan aku bisa full sampai jam 9. Makanya sorry banget teman-teman, hari ini aku nggak bisa sampai jam 9 full. Jadi makanya aku padatin aja jadi satu sesi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan gitu ya, nanti boleh 1-2 pertanyaan. Habis itu nanti kita ketemu lagi minggu depan. Kalau masih ada yang pengen ditanyain, silahkan. Gitu ya. Oke, aku akan mulai pembahasan hari ini. Nah, ini dia. Ya, udah muncul ya. Oke, kita hari ini belajar konteks, terus latar belakang sejarah dan budaya. Nah, teman-teman, yang namanya menafsir atau ilmu hermeneutik itu ada 2 prinsip. Prinsip umum sama prinsip khusus. Prinsip umum itu maksudnya apa sih? Prinsip umum itu maksudnya eh, suatu prinsip, suatu metode, suatu teori yang digunakan untuk semua genre. Misalnya, semua genre harus tetap memperhatikan konteks. Konteks itu apa sih? Konteks itu keterkaitan satu ayat dengan ayat sebelum dan ayat sesudah. Gitu ya. Atau dengan ayat bagian lain di Alkitab. Nanti kita lihat contohnya. Aku kasih contohnya ya. Nah, yang kedua, di semua genre, mau itu narasi, hukum, syair, dan sebagainya, itu harus lihat latar belakang sejarahnya. Kapan itu ditulis? Gitu ya. Kapan itu ditulis dan bagaimana budaya hari itu? Kenapa? Karena sejarah dan budaya hari itu akan sangat memberikan gambaran kepada kita. Apa yang hendak penulis sampaikan pada kita. Gitu ya. Nah, terus gramatika. Gramatika ini bicara soal tata bahasa. Nah, di semua genre juga kita mesti perhatiin tata bahasanya. Bahasa aslinya, ya kan? Apa sih makna bahasa aslinya? Bagaimana sih struktur kebahasaannya? Gimana sih penyusunan kalimatnya? Dan sebagainya. Gitu ya. Jadi semua genre, narasi, hukum, syair, nubuat, apokaliptik yang ada di PL itu, ya. Nah, itu ada harus mengacu pada 3 ini.
tiga prinsip umum ini selalu dipakai untuk untuk mendedah atau menganalisis masing-masing genre itu. Gitu ya. Nah, tapi bukan berarti masing-masing genre itu nggak punya cara tafsir khusus. Ada, tetap ada. Kayak misalnya narasi. Narasi kita akan nafsirnya beda banget dengan kita nafsir misalnya syair. Syair itu kayak Mazmur gitu ya. Nah, atau Amsal. Nah, kalau waktu teman-teman baca Kejadian sama Mazmur beda nggak? Beda banget, ya kan? Cara nafsirnya juga beda. Di Mazmur banyak banget bahasa-bahasa simbolik, banyak banget bahasa-bahasa figuratif yang nggak bisa langsung kita telan mentah-mentah. Misal, Allah gunung batu perlindunganku. Itu di Mazmur kan, sering kita temuin. Nah, teman-teman nggak bisa, wah berarti Allah tuh seperti gunung ya, besar ya. Wah, nggak bisa begitu ya, nggak bisa ambil secara literal. Beda kalau misalnya di narasi. Ya, di narasi dikatakan, Yakub mengambil air dari sumur itu. Ya berarti dia benar-benar ngambil air. Gitu ya. Kalau narasi kan kayak dongeng, kayak cerita. Gitu ya. Nah, ada 5 genre. Ada narasi, ada hukum, ada syair, ada nubuat, ada apokaliptik. Nah, 5 genre ini yang akan teman-teman presentasikan masing-masing. Kelompok 1 narasi, kelompok 2 hukum, kelompok 3 syair, kelompok 4 nubuat, kelompok 5 apokaliptik. Gitu ya. Jadi nanti ketika presentasi sudah dibagikan kelompoknya siapa-siapa aja, ya nanti dari Lisa atau dari teman-teman 180 bagiin. Nah, dan masing-masing sudah aku berharap udah beli bukunya ya, semoga ya. Semoga udah beli bukunya warna kuning itu ya. Nah, kalau udah ada bisa tahu tuh apa sih yang harus kita perhatikan ketika menafsir narasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman presentasinya adalah gimana sih kita menafsir narasi, gimana sih menafsir hukum, gimana sih menafsir syair, menafsir nubuat, menafsir apokaliptik sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau dapatnya narasi, ya narasi gitu ya. Kalau hukum dapatnya hukum gitu ya. Presentasinya hukum berarti dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke konteks teman-teman. Nah, teman-teman masih perhatiin. Makin dekat satu teks, satu konteks dengan teks, makin signifikan mempengaruhi makna teks. Misalnya nih, kita baca satu ayat ya, satu teks ya. Ayat sebelum, ayat sesudah, itu namanya konteks langsung. Nah, ini sangat sangat mempengaruhi makna teks. Misalnya kayak kita ngomong gini lah ya, aduh gerah nih, misalnya ya, yang seger-seger dong, gitu. Aduh gerah nih yang seger-seger dong. Nah, maksudnya apa ketika menafsir itu? Itu dua kalimat tuh, ya kan? Nah, aduh gerah nih. Gerah kan bisa kita perlu tempat yang dingin atau minum yang dingin gitu kan. Nah, ternyata ketika kita dengar kalimat kedua, ketika orang ngomong, aduh gerah nih. Nah, terus dia sambung dengan butuh yang seger-seger nih. Oh, berarti itu bukan pengen ruangan yang dingin, tapi pengen minuman yang dingin. Gitu ya. Nah, jadi makin dekat satu teks dengan teks lainnya, contoh antar kalimat gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi apa ya, pembahasannya itu. Mempengaruhi makna teks. Gitu ya. Nah, jika makna teks masih samar pada konteks terdekat, maka harus dirujuk ke konteks yang lebih jauh. Misalnya, kalau kita belum dapat clue ketika orang itu ngomong 2 kalimat 3 kalimat, kita akan bertanya lebih lanjut kan. Nah, sama kayak di penafsiran Alkitab. Ketika misalnya kita nggak melihat ada pembahasan, contohnya nanti Sodom dan Gomora ya. Nah, nanti saya kasih contoh penafsiran Sodom dan Gomora. Benarkah Tuhan menghukum Sodom dan Gomora itu karena homoseksual? Karena LGBT? Nah, apakah betul gitu ya? Nah, di situ kan nggak dijelasin tuh. Apakah Tuhan marah gara-gara orang-orangnya homo semua? Nah, nanti kita cek. Ternyata kalau teman-teman lihat di apa ya, di cerita Sodom dan Gomora itu nggak ada penjelasan tentang kenapa Sodom itu dihukum Tuhan. Atau penjelasannya masih samar-samar. Masih samar ya, belum benar-benar bold gitu. Nah, nanti ketika teman-teman nanti aku ajak untuk melihat konteks jauh. Misalnya nanti kan di Sodom dan Gomora itu bukan hanya di Kejadian, ternyata ada ditulis di Yeskiel juga. Nah, Yeskiel dan Kejadian kan 2 kitab yang berbeda. Ya, 2 kitab yang berbeda. Nah, ketika Kejadian tidak memberikan keterangan yang jelas, kita bisa merujuk Sodom dan Gomora, kisah Sodom dan Gomora, seperti apa yang disampaikan oleh Yeskiel
yang mana itu konteks yang lebih jauh, konteks yang lebih luas. Tapi karena dia di satu Alkitab yang sama, dia pasti bisa memberi keterangan, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat lebih jelas ketika lihat contohnya ya. Nah, begitu pula kalau kita misalnya lihat di keseluruhan kitab nggak ada, kita lihat penulis yang sama. Ini lingkaran apa? Lingkaran konteksnya ya. Jadi kalau kita lihat teks di konteks langsungnya kurang mantep, kurang menjelaskan, kita bisa lihat di keseluruhan kitab. Biasa dapat clue di situ. Atau kalau keseluruhan kitab belum dapat, kita lihat kitab dengan penulis yang sama. Kalau kitab dengan penulis yang sama belum dapat clue juga, kita mesti lihat di perjanjian yang sama. Contoh kayak tadi, Sodom dan Gomora bukan hanya kejadian, tapi kita lihat di Yeskiel. Nah, ini merupakan satu perjanjian yang sama. Ini konteks jauh nih. Dia masih satu perjanjian yang sama, yaitu perjanjian lama, tapi dia bisa saling menjelaskan. Gitu ya. Nah, ada juga kita kalau menafsir itu mesti lihat seluruh perjanjian. Contoh misalnya, ketika kita bicara soal sunat. Nah, apakah sunat masih relevan dipakai orang Kristen hari ini? Nah, nggak hanya bisa di PL. Kalau kita cuma lihat PL, memang kesannya bahwa keselamatan itu datang karena sunat fisik bagi laki-laki. Kulit-kulupnya dipotong, gitu ya. Tapi ketika kita di PB, ketika Rasul Paulus menjelaskan bahwa sunat yang sejati itu sunat hati. Ya, sunat hati. Artinya hati kita dibersihkan. Nah, disitulah kita bisa paham bahwa sebenarnya sunat itu tidak bicara soal yang lahiriah saja, tapi sunat yang batiniah. Nah, itu ya. Itu kan cara menafsirnya begitu kan. Kenapa sih pendeta bisa ngomong sunat itu nggak penting hari ini? Kenapa sih sunat nggak wajib bagi orang Kristen hari ini? Nah, ini cara menemukan argumentasinya. Jadi ketika teman-teman belajar hermeneutik, ini teman-teman sedang mencoba untuk istilahnya ya, kalau dengar di gereja kan masakan jadi. Nah, kalau belajar hermeneutik itu belajar masak sendiri. Gimana sih menghasilkan satu tafsiran? Nah, di situ ada namanya hermeneutik. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kita contoh menerapkan konteks langsung dekat. Konteks langsung ya, atau dekat ya, dan konteks jauh ya. Nah, kita punya pertanyaan utama nih yang mau kita jawab nih. Kenapa Sodom dan Gomora mau dibinasakan Tuhan? Apakah karena homoseksual? Mari kita jawab gitu ya. Mari kita jawab bersama sama gitu kan. Nah, teman-teman, kita coba lihat dulu yuk. Aku ajak kita untuk melihat dulu ya. Di Kejadian pasal 19 ayat 7 sampai 9. Lisa bantu bacain ya, boleh ya? Lisa bantu bacain, Lisa. Nah, jadi nanti semua ayat di sini Lisa akan menjadi asisten. Asisten baca hari ini ya, Lisa ya. Boleh dibuka Kejadian pasal 19 ayat 7 sampai 9. Ini konteks dekatnya dulu nih, konteks dekat ya. Nanti poin selanjutnya baru kita lihat konteks jauh. Monggo Lisa, Kejadian pasal 19 ayat 7 sampai 9. Kejadian 19 ayat 7 sampai 9. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu Oke, apa-apakan orang-orang, terus? sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Oke. Dari teks ini kita dapat 2 informasi utama. Yang satu samar, yang satu jelas. Ya, 2 informasi utama. Yang satu samar, yang satu jelas. Yang samar dulu. Kira-kira apa kejahatan Sodom dan Gomora? Adakah disebutkan di situ? Nggak ada ya. Cuma disebut bahwa kota itu jahat gitu ya, Lisa ya. Betul nggak tadi bacanya di ayat 7? Boleh, Iya, Lisa? janganlah kiranya Nah, berbuat jahat. janganlah kiranya berbuat jahat. Nah, jahat apa gitu loh? Apa jahat tuh apa? Ngomongin orang juga jahat ya kan? Ngomongin orang juga jahat. Berarti samar toh? Nah, lihat konteks dekat. Kalau masih samar, kita nanti mesti merujuk atau kayak apa ya, merefer ke konteks yang lebih jauh. Tapi oke. Pertama kita simpan dulu. Pokoknya Sodom Gomora ini jahat.
Yes, jahat. Nah, tapi jahatnya apa kita masih simpan. Nanti akan dijawab di konteks jauh ya. Nah, yang kedua, informasi kedua yang kita dapat. Ternyata teman-teman, orang Sodom dan Gomora ini bukan orang homo. Bukan orang homo. Kenapa? Karena aduk lagi. Si Lot sendiri menyatakan atau menyodorkan dua anak perempuannya. Bukankah kalau misalnya memang orang-orang itu adalah orang homoseksual atau LGBT seperti hari ini, maka Lot pasti paling tahu dong orang dia tinggal di situ, ya kan? Kenapa dia masih menyodorkan anak perempuannya? Berarti Lot punya pengetahuan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang punya orientasi ya sama hetero juga. Hetero juga. Ya istilahnya punya istri, punya anak, punya keluarga. Buktinya Lot menyodorkan anak perempuannya masih perawan. Anak perempuan dan perawan itu double apa ya? Double privilege istilah gitu ya. Dua kali untung gitu ya. Ketiban durian itu 2 kali. Orang zaman dulu udah dapat anak perempuan udah seneng, apalagi masih perawan gitu ya. Waduh. Nah, tapi ternyata orang-orang Sodom itu nggak mau gitu ya. Berarti masalahnya teman-teman, itu satu sisi homoseksual bukan masalah di teks ini. Ya, karena si Lot itu menyodorkan anak perempuannya. Kalau misalnya dia homo, ya, memang nggak pernah punya istri, mereka sangat suka dengan sesama jenis, pasti Lot tidak akan menyodorkan anaknya. Lot akan menyodorkan mungkin pembantu laki-lakinya, atau mungkin menyodorkan dirinya sendiri bahkan, gitu ya. Tapi ternyata anak perempuan disodorkan. Nah, tapi tetap masih ada pertanyaan, kenapa ya orang-orang itu pengen mensodomi ya, kata sodomi kan dari Sodom ya, pengen memakai gitu ya. Ini kan teks ini sangat terkenal ya, kami akan pakai tamu-tamu Lot itu kan. Nah, kenapa mereka mau pakai itu? Nah, oke, kita akan menjawab pertanyaan itu. Masuk ke konteks jauh. Kejadian 13 bisa. Kejadian 13 ayat 13. Kejadian, oke, sip. Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oke. Ini konteks jauh pertama. Masih samar juga, ya nggak? Apa jahatnya tuh gimana? Belum dijelasin juga. Yuk kita buka Yeremia 23 ayat 14. Lebih jelas di sini. Yeremia 23 ayat 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Yes, makin terang ya. Si Nabi Yeremia menggunakan Sodom sebagai gambaran dari Yerusalem hari itu. Di mana orang Yerusalem hari itu nabinya berzina. Berzina ini bukan homoseksual ya teman-teman. Berzina ini nabi punya istri, tapi dia ambil cewek lain atau istri orang lain, itu berzina. Gitu ya. Nah, terus apalagi tadi dosanya apa, Lisa? Berkelakuan tidak Selain berzina, jujur. berkelakuan tidak jujur terus. Menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat. Artinya biarin orang yang buat jahat, malah ya udah kalau bisa lebih jahat lagi gitu ya. Terus Sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. tidak bertobat dari kejahatannya, artinya nggak jerak-jerak gitu ya. Udah salah tapi nggak mau berubah. Yeskiel 16, yuk kita cek lagi. Sama nggak? Yeskiel sama Yeremia dua nabi berbeda ya. Tapi mereka satu zaman dan satu konteks di Israel. Pasti keterangan mereka lebih bisa dipercaya daripada tafsiran kita, istilahnya gitu ya. Nah, kita lihat aja, let the Bible speak by itself. Ya. Coba Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Yeskiel 16 ayat 49 sampai 50. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah. Kecongkakan. Makanan berlimpah itu maksudnya pelit, nggak mau bagi-bagi berkat. Terus dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.
Mereka menjadi tinggi hati dan Yes. melakukan kekejian di hadapanku. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Ya, kalau Yehezkiel, dia menyerukan dosa sosialnya lebih kencang. Kalau Yeremia ada dosa pribadi yang berzina gitu ya. Tapi ada juga dosa sosial. Kalau Yehezkiel dia lebih kencang di dosa sosial. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, dari sini kita dapat keterangan. Dosa Sodom dan Gomora tuh dia ditunggang balikan Tuhan bukan karena homoseks. Karena dosa sosial. Parah banget dosa sosialnya. Nggak peduli orang miskin, nggak sensitif dengan perasaan orang susah, nggak melihat penderitaan orang sebagai penderitaan yang harus dijawab sesegera mungkin gitu ya. Malah ya udah memperkaya diri sendiri, gitu kan. Nah, tapi masih ada pertanyaan. Tapi kenapa mereka mau laki-laki? Nah, kan itu pertanyaan kita masih kan. Kenapa mereka masih mau sodomi dua tamu Lot? Yuk kita lihat latar belakangnya. Nah, ini cara penerapannya nih. Kita lihat latar belakang. Teman-teman, tahu nggak kalau kisah Sodom dan Gomora itu terjadi setelah pasca perang? Ingat ketika Abraham perang dengan raja-raja Sodom, dengan raja-raja Kanaan, ya, menyelamatkan raja Sodom ya. Itu situasi pasca perang. Artinya apa? Situasi pasca perang itu situasi yang sangat bikin overthinking gitu ya. Kita bakal sangat curiga dengan orang-orang baru, ya kan? Takutnya dia spies itu apa ya? Mata-mata gitu ya. Dia mata-mata atau dia mungkin orang jahat atau mungkin musuh yang sedang mengintai. Ingat ketika Yosua mengirim 12 pengintai ya ke tanah Kanaan ya. Itu cara yang biasa dilakukan oleh orang zaman dulu. Ngirim ngirim pasukannya ke satu kota supaya ngintai apa yang terjadi di kota itu. Nah, teman-teman, ingat itu konteks situasinya pasca perang ya. Nah, terus ketika dikatakan Lot duduk di pintu gerbang, itu menunjukkan statusnya sebagai dewan apa tuh? Dewan lokal dan peradilan di Sodom. Nah, jadi teman-teman, yang duduk di pintu gerbang hari itu bukan kayak asyir di gereja gitu ya, yang status sosialnya lebih rendah daripada pendeta. Nah, kalau konteks hari itu, duduk di pintu gerbang artinya dia adalah wajah dari kota itu. Dia orang terkemuka di kota itu. Dia dewan luar biasa lah di Sodom ini. Nah, status ini kok Lot bisa dapat sih statusnya? Karena dia adalah, ingat, dia keponakannya Abraham. Abraham itu menolong Raja Sodom. Nanti baca ya, Kejadian pasal 14 ya. Baca sendiri. Nah, jadi hari itu orang-orang Sodom sangat berhutang dengan Abraham. Jadi keluarga Abraham itu jadi keluarga elit lah hari itu ceritanya. Nah, termasuk si Lot nih. Maka si Lot itu dapat status sebagai dewan kota, istilah gitu lah, kayak apa ya, kayak bukan gubernur ya, kayak DPR, jadi orang terhormat banget di hari itu. Nah, ketika dia digambarkan sujud mukanya ke tanah, itu bukan artinya Lot itu tahu apa menyembah malaikat itu, bukan. Tapi memang itu adalah sebuah gambaran Lot itu sebagai dewan yang patuh pada hukum dan ramah pada semua orang asing. Jadi Lot bersujud itu bukan karena tahu itu malaikat, teman-teman. Tapi memang keramahan atau hospitality pada orang asing atau tamu adalah adat khas Timur Tengah kuno. Gitu ya. Jadi memang udah jadi apa ya, kebiasaan kalau ada orang asing masuk, maka dewan lokal yang berada di pintu gerbang itu akan menyambut dengan mukanya sujud ke tanah. Gitu. Jadi bukan karena wah ini malaikat mukanya bercahaya, makanya Lot sujud ke tanah. Nah, kan kita gitu ya dulu dengar sekolah minggu ya. Wah, Lot sampai bersujud karena ada 2 malaikat Tuhan. Ya bukan karena begitu, Lot melakukan itu pada semua orang asing yang masuk ke kota itu, teman-teman. Karena memang itu culture-nya. Nah, sebenarnya isu utama yang ada di kisah Sodom dan Gomora adalah lack of hospitality dari warga kota itu yang ditunjukkan dengan keinginan perkosaan massal. Mereka tuh nggak ramah, mereka tuh sangat apa ya, sangat merasa terancam, takut jangan-jangan ini 2 orang datang ke tempat Lot ini adalah musuh. Nah, perhatikan tadi yang kita baca di Kejadian pasal 19 ya, bahwa orang-orang itu berkata pada Lot, mereka ini mau jadi hakim atas kita. Perhatikan, mereka mau jadi hakim. Kenapa nggak yang lain? Mereka mau jadi apa ya? Mereka mau jadi misalnya mereka mau jadi orang yang disodomi gitu bahasanya. Kenapa nggak gitu langsung? Tapi kenapa hakim? Karena teman-teman, hakim hari itu
adalah status politis. Yang artinya ketika ada orang asing masuk sebagai hakim, mereka mau menjajah tanah itu, mereka mau mengintai tanah itu, atau bahkan mau merebutnya. Nah, maka orang-orang satu Sodom dan Gomora itu bukannya malah menunjukkan keramahan, mereka malah menunjukkan ketakutan dan ingin berusaha mendominasi tamu Lot itu. Nah, cara mendominasinya gimana? Nah, kalau zaman sekarang mendominasi itu dipukul, ya kan, dipenjarain, ya kan. Supaya nyata, wah ini gue pemimpinnya nih, lu bisa gue penjarain, kan. Tapi kalau zaman itu beda. Zaman itu, kalau ada raja yang kalah perang, itu bukan hanya rajanya misalnya dipukul, dibunuh, tapi juga ada ditemukan bahwa orang hari itu melakukan sodomi terhadap raja atau pihak yang kalah. Sebagai wujud apa? Wujud dominasi. Dari yang mempenetrasi, yang menggunakan penisnya, terus yang nungging itu, yang jadi lubangnya, ya ini udah dewasa semua lah ya, jadi paham ya. Terus yang jadi lubangnya itu artinya dia yang dikalahkan. Nah, jadi kalau ditanya kenapa sih orang sekota itu pengen banget mensodomi si dua malaikat Allah itu, bukan karena mereka homoseks. Bukan karena mereka homoseks, karena ada budaya hari itu untuk mengalahkan orang ya disodomi. Artinya kalau disodomi lu udah kalah ya, lu cupu ya, nah gitulah kesannya. Gitu teman-teman. Jadi isu utamanya bukan karena mereka homoseks. Dan akhirnya Tuhan menunggang balikkan Sodom dan Gomora karena semuanya homoseks. Ya bukan. Teks Sodom dan Gomora tidak bisa diterapkan untuk menyalahkan LGBT misalnya. Ini nggak cocok, nggak sesuai konteks. Kalau mau misalnya mau cari boleh apa nggak soal LGBT, Sodom dan Gomora nggak bisa jadi kisah yang menentukan, harus cari kisah lain atau ayat lain. Kenapa? Karena berdasarkan konteks dan latar belakang, ini tidak bicara soal penghukuman Tuhan atas homoseksualitas, tapi penghukuman Tuhan atas ketidakramahan terhadap orang asing atau ketidakramahan kita terhadap orang yang kita kenal, yang terpinggirkan, yang mungkin dia nggak punya orang lain, yang mungkin dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya jabatan politis, terus kita tindas mereka, kita ambil keuntungan dari mereka, mentang-mentang mereka lemah. Itulah yang membuat Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan itu dikuatkan dengan konteks jauh, yaitu di Yeremia dan Yesaya. Bahwa kota ini benar-benar punya isu sosial yang parah banget. Gitu ya. Nah, itu dia. Aku lanjutin dulu ya. Nanti kalau teman-teman atau teman-teman mau nanya mungkin satu orang boleh deh, satu orang dulu. Supaya aku bisa, kalau ada yang perlu diperjelas, aku akan perjelas lagi. Ada pertanyaan? Satu orang? Jangan soal LGBT-nya ya. Ini lagi hermeneutik ya. Ini lagi kasih contoh. Kayak gini loh cara nafsir. Dapat di mana tuh kok bisa tahu gitu-gitu? Tadi kan ada sumbernya tuh. Ensiklopedia. Kok buku-buku juga banyak menjelaskan itu. Tinggal kita rangkai istilahnya gitu ya. Gak ada? Wih, luar biasa. Seneng deh kalau lancar begini ya. Oke, lanjut. Nah, prinsip penafsiran konteks. Jadi kalau konteks itu gimana sih nafsirnya? Pertama, teman-teman, kalau konteks langsung, kita harus menganalisis alur berpikir penulis. Dari mana narasi dimulai dan diakhiri. Tentukan penggalan yang tepat. Jadi teman-teman harus membaca alur berpikir penulis. Benar-benar kayak baca novel. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman bacanya loncat-loncat. Atau di ayat yang teman-teman mau baca aja. Gitu ya. Nggak boleh. Baca seluruh bagian dari Alkitab. Atau pada bagian kitab yang ingin kita tafsir. Ya. Misalnya kalau kita mau tafsir Kejadian pasal 19, mau nggak mau kita masih baca Kejadian pasal 15, 16, 17 supaya kita tahu background-nya apa, alurnya apa, gitu ya. Nah, yang ketiga, temukan tema utama atau pokok pikiran penulis. Nah, kalimatkan dengan lugas. Coba kita cari tema utamanya, kita rumuskan, gitu ya. Terus kita kalimatkan dengan lugas. Nah, kalau di keseluruhan kitab, kita mesti lihat terlebih dahulu tema, tujuan, garis besar kitab tersebut dalam buku pengantar. Kita mesti lihat nih, kira-kira kitab Kejadian nih, ini ngomongin apa sih?
Gitu ya. Garis besarnya apa sih? Ternyata nanti kalau kita belajar di buku pengantar perjanjian lama, garis besar dari kejadian itu adalah soal penciptaan segala sesuatu, asal mula segala sesuatu. Maka ketika kita nanti membaca teks Menara Babel misalnya, kita jangan membacanya dengan pemikiran, waduh, Menara Babel di mana ya? Aku mau cari ini Menara Babel. Itu di mana ya? Di mana pertama kali manusia dicerai-beraikan ya? Aku mau cari tahu. Ya jangan teman-teman, itu useless, nggak akan ketemu. Atau kalau ketemu belum tentu benar. Kenapa? Karena kitab Kejadian berurusan dengan penjelasan menurut orang Israel tentang segala sesuatu. Nah, kalau kisah Menara Babel itu sedang menjelaskan tentang kenapa sih banyak suku bangsa di dunia ini, kenapa sih banyak bangsa yang beda-beda. Nah, kisah Menara Babel itu menunjukkan itu. Jadi bukan untuk menjelaskan bahwa ada satu menara di mana pernah dibangun, terus di situ jadi tempat Tuhan pertama kali mencerai-beraikan manusia. Enggak juga, enggak begitu ya. Jadi mesti tahu dulu tema utamanya apa, biar kita bisa nggak salah fokus. Terus temuin teks-teks paralel yang membahas hal yang sama. Kayak tadi tuh, ya kita bisa lihat di Heskiel, di Yeremia ngomongin soal Sodom dan Gomora. Ada nggak teks lain yang ngomongin Sodom dan Gomora? Jangan-jangan di teks lain kita bisa menemukan petunjuk tentang kenapa sih Sodom dan Gomora ini dihukum Tuhan. Gitu ya, kayak tadi. Kita coba cari di Yeremia, di Yeskiel, ternyata Yeremia dan Yeskiel memiliki teks yang paralel, memiliki paralelisme ya. Dia ada menjelaskan juga gitu tentang hal yang sama, yaitu Sodom dan Gomora, kenapa mereka dihukum oleh Tuhan. Singkatnya teman-teman, biarlah teks menjelaskan dirinya sendiri. Jangan pakai asumsi dulu kalau belum baca seluruh teks gitu ya. Oh kayaknya begini deh, kayak begitu deh. Ya, jangan, nanti akhirnya jadi cocokologi. Ya. Yang ketiga, ketika teman-teman harus melihat seluruh perjanjian, membandingkan dari PL ke PB gitu ya. Nah, cek terlebih dahulu tulisan paralel dengan penulis yang sama. Ya, yang kesinambungan linguistik dan konsepnya tinggi. Karena misalnya kayak Musa nih, kita percaya dia menulis dari Kejadian sampai Ulangan. Nah, coba cek dulu tuh 5 kitab itu. Ya, dia kan pasti punya kesinambungan linguistik. Ya, punya kesamaan bahasa lah gitu, cara dia membahas sesuatu sama. Dan konsepnya juga oke, sama pasti kurang lebih kan. Kayak misalnya Kejadian sampai Ulangan, Yeremia dan Ratapan. Ya, Yeremia dan Ratapan juga ditulis satu tulis yang sama kan. Samuel, Raja-Raja, dan Tawarikh. Gitu ya. Coba cek dulu yang tulisan paralel ya. Jangan langsung ke seluruh perjanjian. Coba cek dulu tulisan yang paralel. Yang penulisnya sama. Kedua, baru cross-check konsep yang digunakan atau ditemukan dengan penulis lain. Namun masih dalam perjanjian yang sama. Mereka masih dalam masa yang berdekatan dan budaya yang hampir sama. Misalnya Kejadian dan Yoel. Meskipun mereka beda nih penulisnya, tapi masih di satu zaman yang sama, zaman perjanjian lama, gitu kan? Meskipun ya agak jauh lah konteks zamannya, cuma masih bisa mungkin masih berdekatan, gitu ya. Contoh Keluaran dan Hakim-Hakim, kan beda tuh penulisnya. Hakim-Hakim ditulis Yosua kan, nah Keluaran ditulis Musa. Oke, beda zaman, beda kitab, tapi masih ada satu kesinambungan ya, masih ada kedekatan historis, kedekatan sejarah, gitu ya. Baru final cross-check terhadap konsep PB. Nah, jadi jangan langsung dari PL ke PB misalnya, atau dari PB ke PL. Ya, nanti mesti dicek, cek dulu gitu. Karena perjanjian baru terang untuk menafsir PL. Hati-hati kristenisasi berlebihan terhadap teks perjanjian lama. Nah, ini hati-hati ya. Dikit-dikit lihatnya itu Yesus gitu ya. Dikit-dikit tuh Yesus gitu kan. Nah, hati-hati gitu ya. Jangan sampai kita mencocokologi gitu ya. Jangan lihat-lihat apa ada simbol-simbol tertentu yang kayaknya mirip Yesus nih. Nah, kita langsung bilang itu Yesus. Hati-hati. Itu namanya memaksakan tafsiran. Nah, mengenai latar belakang. Tadi kan konteksnya latar belakang. Nah, kalau teman-teman pengen misalnya nih melihat keseluruhan kitab ya, latar belakang keseluruhan kitab, gimana sih caranya? Teman-teman harus menemukan berbagai informasi sejarah dan budaya yang berkaitan dengan sebuah kitab. Misalnya kapan ditulis, oleh siapa, untuk siapa, karakteristik kitabnya bagaimana, dan dalam keadaan apa ditulis. Kita bisa tahu itu semua dari mana? Dari survei PL, ensiklopedi, ya, tafsiran akademis. Tafsiran akademis itu kayak ya teman-teman baca artikel gitu ya, atau buku-buku kayak Matthew Henry, kayak tafsiran Wycliffe ya, tafsiran
masa kini atau apa tuh, ada yang baru-baru tuh. Banyak kok buku-buku itu. Biasa dijual di BPK ya, BPK Gunung Mulia. Nah, ada tuh tafsiran soal kejadian ya, dari pasal pertama sampai pasal 50 ya kan. Itu tafsiran, teman-teman. Kita bisa lihat dari tafsiran itu. Nah, kalau kita zonanya di bagian kitab nih, yang bawah ini ya, teman-teman harus ketika ingin melihat latar belakangnya, temukan berbagai informasi sejarah dan budaya yang berkaitan dengan bagian kitab yang digali. Ya, misalnya teman-teman mau kaji satu pasal aja gitu ya. Nah, temukan informasi sejarah dan budaya yang berkaitan dengan bagian kitab itu. Misal, bagaimana worldview ya, perilaku, ungkapan, kebiasaan, situasi sosial, ekonomi, politik, geografi dalam ayat itu. Teliti dan uraikan satu persatu. Misalnya kayak minggu lalu aku cerita soal sumur Yakub. Kenapa sih sumur Yakub diperebutkan? Nah, kenapa tuh sumur? Ada apa dengan sumur gitu kan? Kalau sekarang sumur kayak kurang urgent deh. Saya tinggal di apartemen dan nggak pernah lihat sumur di sini ya. Kita langsung buka keran langsung ada air gitu kan. Nah, ada apa di situ? Ternyata ada masalah geografis, teman-teman. Padang gurun itu perlu air, ya kan? Nah, sosialnya juga main tuh. Ketika ada air, di situ orang berkumpul. Dan itu punya nilai ekonomi. Tuh, lihat, ada geografi, ada sosial, ada ekonomi. Nah, berhubung sumur itu kadang-kadang zaman itu dikelompokkan berdasarkan kekeluargaan ya, itu jadi properti keluarga. Maka itu juga secara politik juga berpengaruh. Kalau kamu dari keluarga ini, kamu boleh di situ. Kalau enggak, kamu enggak boleh. Nah, makanya ada masalah sosial, ekonomi, politik, geografi. Nah, ini perlu digali, teman-teman. Terus yang enggak kalah penting, temukan pengaruh teks terhadap pembaca pertama. Kira-kira apa yang mereka rasakan ketika membaca ayat tersebut? Gitu ya. Jangan dari kita doang yang zaman ini, tapi apa yang hari itu kira-kira mereka pikirkan. Bagaimana kita bisa dapat dua informasi ini? Bisa dari sejarah, ya kan? Bisa dari penemuan arkeologi, ya baca-baca buku itu banyak banget. Ensiklopedi, searching aja ensiklopedi, Alkitab, International Bible Encyclopedia. Itu free semua di internet. Tinggal searching International Bible Encyclopedia gitu. Itu free semua. Terus juga buku-buku yang menjelaskan historikal, sosial, kultural dari Israel kuno. Bisa juga di tafsiran atau artikel jurnal. Ya. Nah, teman-teman harus tekankan apa yang menjadi pesan utama, bukan yang pernak-pernik budaya yang menawan saja. Jadi kadang-kadang kita kalau menafsirnya, kita tuh sering stuck sama budayanya gitu. Kita senang menjelaskan budayanya dan kelihatan keren gitu kan. Padahal pesan utamanya bukan di situ. Nah, maka itu ini catatan akhir teman-teman di bagian latar belakang, bahwa ketika teman-teman lihat latar belakang suatu ayat misalnya, apa sih yang latar belakangi, sejarah apa sih, ada budaya apa sih? Oke, kita jelasin, tapi jangan lupa kita balik ke pesan utama. Gitu ya. Ini bisa teman-teman gunakan ketika khotbah. Kalau teman-teman khotbah, jangan sibuk menjelaskan tentang misalnya latar belakang Sodom dan Gomora kayak tadi ya. Kalian mau khotbah soal Sodom dan Gomora. Wah, sibuk jelasin latar belakangnya. Akhirnya poin utamanya cuma tinggal 5 menit, 10 menit. Itu sayang banget. Gitu ya. Jangan sampai kita stuck di pernak-pernik budaya, tapi kita tidak menyampaikan pesan utama yang hendak disampaikan oleh penulis. Gitu ya. Nah, ini nggak jadi ya, ini nggak jadi latihannya. Nah, udah habis yang aku akan bahas, yang aku bahas hari ini. Nggak panjang-panjang, tapi yang penting bisa diaplikasikan. Teman-teman dapat contohnya kayak tadi, cerita Sodom dan Gomora tuh, gimana sih kita lihat konteks, gimana sih kita lihat latar belakang, gitu ya. Nah, gimana sih? Nah, tadi kasih contoh tuh. Oh, ternyata kita mesti lihat ayat di tempat lain yang cerita Sodom dan Gomora. Itu namanya konteks tuh, ya kan? Oh, kalau latar belakang tuh kita lihat budaya hari itu gimana? Konteks sosial politiknya gimana? Jelasin dulu, gitu ya. Dapat di mana tuh konteks sosial politik? Apakah aku harus berdoa kepada Tuhan kok supaya Tuhan kasih tahu? Tidak perlu. Kita tinggal baca buku sejarah atau baca tafsiran ya, baca ensiklopedi. Di situ kita dijelaskan dengan sangat lengkap. Gitu ya teman-teman ya. Nah oke, adakah pertanyaan sebelum bolehlah 3 orang ya? Saya buka kesempatan 3 orang dulu yang mau nanya. Adakah pertanyaan? Sambil nunggu yang nanya, Resen ya yang mau nanya ya. Sambil nunggu yang mau nanya. Teman-teman sebenarnya kalau di sekolah Alkitab ya,
itu ada praktek menafsirnya. Jadi benar-benar teman-teman itu mengaplikasikannya, caranya gimana diketik itu ditulis. Jadi sambil baca, sambil menuangkan pikiran di tulisan. Nah, teman-teman mungkin nggak akan dapat bayangan atau belum terlalu bisa menyampaikan dengan baik kalau teman-teman belum praktek. Nah, tapi it's okay, karena ini arahnya bukan ke teman-teman nanti, bukan ke arah akademis gitu ya, yang teman-teman nanti harus kumpulin tugas dan sebagainya, bukan ke arah ke situ, bukan untuk tujuan akademik, tapi teman-teman lebih ke praktis ya, bagaimana teman-teman bisa menerapkan ini di pelayanan, maka sebenarnya ini udah cukup sih, teman-teman tahu prinsip-prinsip utamanya apa gitu. Jadi kalau nafsir itu mesti lihat konteks. Konteks itu kayak gimana sih contohnya? Kayak tadi tuh. Kita lihat, coba searching di aplikasi Alkitab kalian. Kalau bicara soal Sodom misalnya. Sodom di searching. Sodom tuh muncul di mana aja ya? Diteliti tuh. Diteliti tuh. Misalnya ngomong khotbah soal kasih. Ayo coba di searching kata kasih. Dilihat tuh konteks dekat, konteks jauh kasih itu. Apa sih kasih? Dalam pemikiran misalnya PL. Dalam pemikiran PB gimana sih kasih? Dibaca tuh. Di searching pakai kata kasih di aplikasi Alkitab. Nah, itu namanya konteks tuh. Kita mau lihat bagaimana di bagian lain di Alkitab kasih itu dijelaskan. Gitu ya. Itu konteks. Kalau latar belakang kita mengurai, misalnya kayak tadi, Sodom. Kenapa sih Lot itu sampai sujud di depan pintu gerbang? Nah, itu mesti lihat buku memang. Udah ada ahli yang meneliti buat kita. Kenapa sih hari itu mereka bisa bersujud begitu? Nah, informasi itu bisa kita temukan dari ahli itu. Dan mau nggak mau teman-teman harus belajar, harus baca buku. Pasti baca buku, nggak mungkin nggak. Gitu ya. Tapi ya, teman-teman ya, bukan berarti bahwa menghasilkan tafsiran yang baik itu adalah segala-galanya. Enggak juga. Menghidupi tafsiran yang baik, itulah yang jadi puncak dari sebuah hermeneutik yang baik. Teman-teman bisa nafsir dan bisa menghidupinya, itu yang paling penting. Ya, teman-teman ya. Oke, adakah yang nggak jelas dari tafsir itu tadi? Ada yang kelewatan, kecepatan, atau masih bingung gitu? Ada? Aman ya? Luar biasa, Clara anggukannya tuh, aduh, anggukan. Iya kok, ya. Kita mau kerjain tugas atau kerjaan yang lain. Kok mau wawancara kan? Ayo kok. Ada. Sebelum aku tutup, minggu depan kita bisa nanya lagi ya. Kalau baru kepikiran nanti boleh nanya lagi. Nanti di awal pertemuan aku akan buka waktu diskusi ya. Silahkan ada yang mau diskusi setengah jam atau 15 menit gitu ya. Setengah jam atau 15 menit silahkan yang mau diskusi, yang mau nanya gitu, apapun topiknya. Soal misalnya, kok ada ayat ini sering ditafsirin begini, menurut Kogren gimana ya? Nah, boleh juga supaya nanti ada contoh ya. Gimana sih cara kita menafsir gitu ya. Ya, silahkan ya. Misalnya kayak doa Yabes, kok apakah betul kok itu doa yang harus kita nyanyikan gitu ya. Supaya kita berlimpah-limpah gitu ya. Nah, nanti kita coba, kalau yang nanya nanti kita jelasin minggu depan. Kita bahan udah di classroom ya teman-teman ya. Teman-teman ada di classroom itu kan? 180 ya. Ya, udah aku masukin ke classroom semua. Dan jangan lupa tolong beli bukunya teman-teman. Paling nggak ada satu yang beli, terus fotoin atau scanin lah buat yang lain gitu ya. Terserah gimana caranya. Tergantung nurani masing-masing aja, ya kan? Biar ditanggung urusan dengan Tuhan masing-masing gitu. Kalau emang nggak mampu kan ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau mampu, nggak beli sih emang kadang-kadang orang Indonesia ya. Aduh, kalau bisa gratis kenapa beli ya? Oke, teman-teman nggak ada ya? Clear? Oke. Oke teman-teman, sorry saya harus akhiri dulu. Saya sampai di teori aja. Ya, biasa kan ada sesi 2 bisa tanya jawab gitu ya. Maaf karena sudah ada wawancara terjadwal. Saya nggak enak kalau batalin dan pindahin karena subjeknya atau partisipan yang harus saya wawancara waktunya agak sulit.
Jadi saya akhiri, tapi nanti minggu depan kalau teman-teman perlu diskusi atau perlu pertanyaan, mau menggali lebih lanjut, silahkan. Saya buka kesempatan 15-20 menit pertama, nanti silahkan kalau mau bertanya. Gitu ya. Oke, semoga otaknya nggak panas ya. Panas nggak tadi otaknya? Panas? Nggak panas? Nggak ya? Oh, Lisa mah enteng. Baru segitu, kok gitu aja panas. Ya, oke. Thank you teman-teman buat hari ini. Aku kembaliin ke Lisa atau Clara, silahkan. Makasih kok, boleh langsung tutup doa kali ya kok. Oke, Makasih kok. oke yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk 1 jam ini kami belajar tentang konteks latar belakang. Meskipun sederhana dan cenderung cukup praktis apa yang kami pelajari, tapi biarlah ini bisa kami aplikasikan. Dan lebih dari itu bisa kami hidupi sebagai sebuah firman yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami bersyukur untuk kami bisa mendengar, kami bisa belajar tentang bagaimana menafsir yang mungkin orang lain nggak dapat kesempatan itu Tuhan. Terima kasih banyak. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami akan beristirahat atau melanjutkan aktivitas kami. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa teman-teman. Makasih kok Sampai jumpa Gren, minggu Tuhan depan ya. berkati. Oke, Tuhan berkati. Oh.